di mana mulai dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua, itu kita bisa melihat bahwa semuanya itu mulai dari anak sampai ke orang tua itu suka memamerkan sesuatu, suka pamer, suka memperlihatkan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan jamaah sekalian adalah yang dia pamerkan itu, yang dia perlihatkan itu adalah kekeliruannya, dosa-dosanya. Sebagai contoh jamaah sekalian, di luar sana dengan enteng para remaja kita, para pemuda kita di bulan Ramadan ini berani mengatakan, hai kami pemuda, kami remaja, di bulan Ramadan ini kami makan dan minum. Itu di live, itu di posting dan seterusnya. Kemarin ada para remaja kita di luar sana yang saya dapatkan begitu berani mencuri MBG sistem matematik. Lalu dia di video, lalu dia makan di situ, lalu dia di posting. Kemarin juga saya dapatkan para remaja kita itu, para pemuda kita itu berani makan di depan gurunya. Ini di bulan Ramadan. Inilah yang diposting, inilah yang di-like para remaja kita, para pemuda kita ini. Yang di-like itu adalah kekeliruannya dan dosa-dosanya. Bukan cuma remaja kita, bukan cuma pemuda kita, tetapi ada orang tua yang suka juga seperti itu. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian buat kita sebagai orang tua, bahwa di mana para remaja kita, para pemuda kita sekarang ini sudah mulai krisis adabnya, krisis akhlaknya. Sudah mulai. Oleh karena itu, perlu kita memahami bersama sebagai orang tua bahwa dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, al-imanu yanazunubahu. Ini ketika sebenarnya sejatinya seorang mukmin itu adalah ketika melihat dosa-dosa kecil, yanazunubahu ka'annahu qa'ilun tahta jabalin yaqabu ayyata'alaihi. Jadi sejatinya sebenarnya seorang mukmin itu adalah ketika melihat dosa-dosa kecil, ibaratnya dia duduk di bawah gunung besar dan gunung besar itu akan menjatuhinya. Itu sejatinya kita sebagai orang mukmin. Dosa-dosa kecil saja kita lakukan, kita lihat, kita merasa bahwa kita berada di bawah gunung besar dan gunung besar itu akan menjatuhi kita. Itu sejatinya orang mukmin. Jadi kalau kita sudah melihat dosa kecil, kita merasa itu hal yang luar biasa yang tidak boleh kita lakukan, maka itu sudah menjadi mukmin yang sejati. Kemudian wa innal fajiru yara dzunuban qasbani. Marra ala anfihi. Akan tetapi sebaliknya, taruhlah dikatakan bahwa ketika orang itu kurang imannya, ya, kurang imannya ketika melihat dosa besar, ya, maka dia menganggap bahwa dia seperti lalat yang tinggal di hidungnya, lalu dia tulis begitu saja, lalu dia usir begitu saja. Maksudnya apa? Dia menganggap enteng persoalan baik dosa kecil maupun dosa besar. Inilah yang terjadi sekarang. Kenapa perlu saya sampaikan? Kenapa? Karena memang para remaja kita ini luar biasa akhlaknya. Krisis akhlaknya luar biasa. Adabnya sudah berkurang.
sampaikan, saya dapatkan, termasuk siswa saya. Makan di depan gurunya di bulan Ramadan, mencuri MBG-nya temannya lalu dia makan, lalu di video. Oleh karena itu di awal saya katakan bahwa yang diposting, yang dipamerkan para remaja kita sekarang ini, para pemuda kita sekarang ini adalah kekeliruannya dan dosa-dosa. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita sebagai orang tua tentunya ketika anak kita seperti ini kita tentunya khawatir. Tentunya kita khawatir, jangan sampai anak kita juga seperti itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya yakin bahwa remaja di sini ada seperti ini. Remaja yang di luar sana. Sehingga ketika kita melakukan keserahan jamaah sekalian, tentunya marilah kita di bulan Ramadan ini untuk senantiasa memperbanyak istighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun. Itu satu. Ya. Bahwa krisis akhlak anak-anak kita sekarang itu sudah luar biasa. Apalagi yang sering kita lihat para remaja kita, di mana adabnya dan akhlaknya sudah terkikis. Saya mengutip dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita renungkan bersama sebagai orang tua. Di mana malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Jadi Jibril bertanya kepada baginda Rasul, kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tentunya yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Maka Jibril lagi bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya tanda-tanda kiamat yang dekat. Maka Rasulullah menjawab, amtalibal amanu rabbataha. Tanda-tanda kiamat yang dekat dengan kita adalah ketika ada seorang wanita yang melahirkan majikannya. Ketika ada seorang bapak, ada seorang ayah yang mengasuh majikannya. Apa maksudnya hadis ini jamaah sekalian? Bahwa tidak banyak dari anak-anak kita, tidak banyak dari para remaja kita sekarang ini, di mana remaja kita malah memposisikan orang tuanya berada di telunjuknya. Contoh, Pak, cucikan kak motorku. Pak, masakkan kak ini kalau tidak pergi kak dari rumah. Pak, cucikan kak bajuku, cucikan kak sepatuku, jemput kak, dan seterusnya. Tentunya kita bisa melihat bahwa dalam keluarga kita tentunya ketika ada anak kita seperti itu yang memposisikan diri kita sebagai orang tua berada di telunjuknya, berarti itu yang dimaksud dengan hadis Rasulullah ini. Itu yang dimaksud bahwa ada seorang ibu yang melahirkan majikannya. Artinya seorang orang tua itu berada pada telunjuk anaknya itu sendiri. Mungkin kita bisa melihat sekarang, ya, bagaimana anak-anak remaja kita, bahwa terkadang anak kita disuruh, belikan kak motor supaya pakai pergi sekolah. Dibelikan motor, melewati sekolah. Belikan kak sepeda supaya saya bisa pakai mengaji di masjid, melewati juga masjidnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita sebagai orang tua tentunya prihatin ketika anak-anak kita seperti ini. Nah, kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan untuk membantu kepada anak-anak kita supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu? Tentunya yang pertama jamaah sekalian, kita sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Kenapa perlu kita tanamkan nilai agama sejak dini?
Karena insya Allah ketika anak-anak kita sudah paham agama, maka dia akan tahu mana yang harus dia lakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Kalau kita tidak mampu mendidik, menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada anak kita, dia itu pesantren. Artinya bukan berarti bahwa kalau kita masukkan pesantren anak kita itu sudah dijamin 100% tidak, tapi setidaknya sudah ada benteng. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Kita harus mengawasi anak-anak kita. Jadi orang tua ini, kita jadi orang tua jadi pengawas. Jangan sampai dalam kehidupan kita ketika anak tidak pulang dari jam 1 kita biasa-biasa saja, tidak mau mencari. Tapi kalau ayam tidak masuk, satu saja di kandangnya kita bukan repotnya, cari kesana kesini. Tapi anaknya tidak pulang dari jam 1, dia diam-diam saja di rumah. Kenapa perlu kita pengawasan? Supaya kita tahu apa yang dilakukan oleh anak kita di luar sana. Seperti apa pergaulan anak-anak kita di luar sana. Itu yang kedua, kita jadi pengawas. Yang ketiga atau yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kita sebagai orang tua harus menjadi contoh. Jadi kita orang tua harus menunjukkan atau menampilkan contoh-contoh yang baik kepada anak kita. Jangan kita suruh anak kita mengaji, tapi kita tidak mengaji. Pergi ke sholat ke masjid, tapi kita tidak mau pergi sholat ke masjid. Bagaimana kita mau menjadi contoh terhadap anak kita kalau kita tidak mau melakukan hal-hal yang baik untuk anak kita? Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua, di mana zaman sekarang ini luar biasa perkembangan dari sisi teknologi, sehingga dari sisi teknologi itu kita bisa paham dan tahu bahwa ternyata anak-anak kita, para remaja kita itu sedang atau suka memamerkan sesuatu, tetapi yang dipamerkan adalah kesalahan, kekeliruan dan dosa-dosa. Oleh karena itu kepada anak sekalian, insya Allah ya materi atau judul materi hari pada malam hari ini, karena saya lihat ada yang bawa buku amal ya Ramadan. Jadi judul ceramah kita adalah krisis akhlak remaja. Ya, itu judul ceramah kita. Jadi krisis akhlak remaja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.